Bayraktar TB2 mungkin bisa dibilang adalah drone dengan nama paling bersinar saat ini. Walaupun dari segi teknologi, daya jangkau dan pengalaman tempur masih jauh di bawah drone tempur Amerika semisal MQ-9 Reaper. Tetapi Bayraktar memiliki tempat tersendiri mengingat bukan buatan negara adidaya yang terkenal memiliki sejarah panjang industri pertahanan. Di Turki sendiri, sebenarnya ada beberapa drone yang memiliki spek dan kemampuan di atas Bayraktar, di antaranya Anka dan Akinci. Tetapi Bayraktar telah banyak digunakan di berbagai medan pertempuran. Dalam video ini, kita akan membahas pesawat nirawak atau drone Bayraktar TB2. Bayraktar TB2 dibuat oleh perusahaan Baykar. Setelah pengalaman dengan prototip UAV taktis yakni Baykar Kaldiran atau Bayraktar TB1, Presidensi Industri Pertahanan Turki meminta Baykar untuk mengembangkan drone tempur taktis baru berdasar Bayraktar TB1. Maka lahirlah Bayraktar TB2 yang berhasil terbang perdana pada bulan Agustus tahun 2014. Nama Bayraktar diambil dari nama keluarga sosok kunci dalam pengembangan drone ini, yakni Selçuk Bayraktar. Dia adalah lulusan teknik elektro di Universitas ternama Turki. Kemudian melanjutkan S2 di University of Pennsylvania dan mengambil S3 di MIT. Sekarang, Selçuk Bayraktar menjadi menantu Presiden Erdogan. Selçuk Bayraktar adalah salah satu anak dari Özdemir Bayraktar yang mendirikan perusahaan Baykar. Nama Baykar merupakan akronim dari Bayraktar Kadesler yang berarti Bayraktar Bersaudara. Sedangkan TB2 adalah singkatan dari Tactical Block 2. Ini karena Bayraktar TB2 oleh Turki diklasifikasikan sebagai drone taktis. Hal ini untuk membedakan dengan UAV Turki lainnya yang lebih besar, yakni TAI Anka buatan Turkish Aerospace Industries. Bayraktar TB2 awalnya menggunakan beberapa komponen impor, misalnya mesin rotak 912 buatan Austria, sensor inframerah buatan Wescam Kanada atau Hensoldt Jerman, dan bom rack buatan Inggris. Setelah mengetahui bahwa komponen-komponen itu digunakan dalam drone militer, perusahaan-perusahaan produsen itu menghentikan penjualan komponen tersebut ke Turki. Akhirnya, Turki mengganti komponen-komponen tersebut dengan komponen buatan dalam negeri Turki sendiri. Misalnya, mesin diganti dengan mesin PD170 buatan Tusas Engine Industry dan sensor inframerah diganti dengan catch flare buatan Aselsan. Dengan demikian, kini sebagian besar komponen Bayraktar TB2 adalah buatan dalam negeri Turki. Bayraktar TB2 telah digunakan di berbagai medan pertempuran, di antaranya di perbatasan Turki, Libya, Suriah, Ethiopia, Nagorno-Karabakh, dan yang terbaru Ukraina. Di Turki, Bayraktar sukses digunakan dalam operasi militer melawan kelompok militan Kurdi. Tahun 2018, serangan drone Bayraktar berhasil menewaskan salah satu pemimpin senior Kurdi, yakni Ismail Özden. Di Libya, Bayraktar TB2 digunakan oleh pemerintah interim Libya bentukan PBB yang juga didukung Turki untuk melawan Libyan National Army yang didukung Rusia, Prancis, dan beberapa negara lain. Bayraktar TB2 berhasil menghancurkan target-target penting milik Libyan National Army. Bayraktar TB2 menggunakan desain bentuk blend wing body, yakni menyatu antara sayap dengan bodi pesawat. Bagian ekornya menggunakan desain huruf V terbalik. Struktur bodi ini bersifat modular. Bagian utama berupa badan, sayap, dan ekor bisa dilepas. Ukuran panjang pesawat nirawak ini adalah 6,5 meter dengan rentang sayap 12 meter. Bobot kosong drone ini 420 kg. Dengan bahan bakar dan persenjataan penuh, Bayraktar bisa lepas landas dengan bobot maksimal 700 kg. Bayraktar TB2 menggunakan mesin bensin berdaya 105 tenaga kuda. Dengan kapasitas bahan bakar 300 liter, drone ini mampu terbang non-stop selama 27 jam. Dengan durasi terbang ini, Bayraktar TB2 dapat diklasifikasikan sebagai drone MALE atau Medium Altitude Long Endurance. Ketinggian terbang maksimumnya adalah 8,2 km. Sedangkan ketinggian normal operasional adalah 5.500 meter atau 5,5 km. Kecepatan jelajahnya sekitar 130 km per jam, sedangkan untuk kecepatan maksimum bisa dipacu hingga 220 km per jam. Dengan ketinggian medium dan kecepatan yang relatif rendah, sebenarnya drone ini rawan terhadap tembakan rudal anti pesawat.
Tetapi, di sisi lain, Bayraktar memiliki keunggulan yang membuatnya sulit untuk ditembak jatuh. Ukurannya yang relatif kecil dengan permukaan berbahan komposit membuatnya sulit untuk dideteksi radar. RCS atau Radar Cross Section Bayraktar relatif kecil. Selain itu, mesin yang relatif kecil tidak menghasilkan panas yang terlalu besar, sehingga sulit untuk ditembak dengan rudal pencari panas. Namun demikian, bukan berarti Bayraktar sama sekali tidak bisa ditembak. Dalam penggunaannya di Kurdi, Suriah, dan Libya, banyak juga drone Bayraktar yang berhasil ditembak jatuh. Pada bulan Maret 2020, meskipun serangan Turki mampu menghancurkan 73 kendaraan tempur Suriah, tetapi sistem pertahanan udara Suriah yang dibantu Rusia berhasil menembak jatuh 7 drone Bayraktar. Di Libya, dari tahun 2019 hingga Maret 2021, Bayraktar TB2 berhasil menghancurkan 9 sistem pertahanan udara Pansir S buatan Rusia. Sebaliknya, Pansir S juga berhasil merontokkan 47 drone Bayraktar. Tetapi, meskipun ditembak jatuh, keuntungan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone adalah tidak mengalami korban jiwa. Kalau jatuh, ya sudah. Beda halnya jika pesawat berawak yang ditembak jatuh. Pilot yang tewas atau tertangkap akan memberikan dampak psikologis yang besar. Drone Bayraktar TB2 dikendalikan melalui stasiun pengendali darat atau Ground Control Station, disingkat GCS. Ground Control Station ini diawaki oleh 3 orang, yaitu komandan misi, pilot, dan pilot operator. Komunikasi antara drone dengan stasiun pengendali darat menggunakan line of sight propagation. Artinya, gelombang elektromagnetik sebagai pengendali drone ini berupa garis lurus antara antena di pengendali darat dengan drone. Dengan sistem seperti ini, radius jangkauan drone Bayraktar TB2 dari stasiun pengendali menjadi terbatas, hanya berkisar 150 hingga 300 km. Ini karena sinyal tersebut akan terhalang horizon atau lengkungan bumi. Pada jarak 150 km, drone harus terbang minimal setinggi 1.500 meter agar tetap terhubung dengan stasiun pengendali. Jika terbang lebih rendah dari itu, maka sinyal akan terhalang horizon sehingga koneksi akan terputus. Namun demikian, Bayraktar TB2 dilengkapi dengan perangkat inertial navigation dan perangkat GPS yang memungkinkan navigasi secara otomatis jika koneksi dengan stasiun pengendali terputus. Untuk mengatasi keterbatasan radius jangkauan ini, Baykar mengembangkan varian Bayraktar TB2S yang dilengkapi dengan sistem komunikasi via satelit. Dengan menggunakan perantaraan atau relay satelit, maka keterbatasan jarak ini bisa diatasi. Meskipun dikendalikan oleh pilot melalui Ground Control Station, tetapi Bayraktar juga dilengkapi dengan fitur autopilot mulai dari jelajah, navigasi, hingga mampu lepas landas dan mendarat secara otomatis. Kemampuan ini tentunya sangat tergantung dengan sensor-sensor yang melengkapi drone tersebut. Untuk memastikan sensor ini memberikan data yang akurat, maka Bayraktar menggunakan Triple Redundant Flight Control System. 3 input dari sensor berbeda akan melewati satu gate dengan sistem voting menghasilkan satu output. Hal ini untuk meminimalkan risiko jika ada sensor yang error. Jika ada satu sensor yang error, maka 2 lainnya akan menutup kesalahan tersebut. Sebagai drone taktis bersenjata, Bayraktar TB2 dilengkapi dengan 4 hardpoint yang dapat dipasangi berbagai jenis senjata berupa rudal dan bom pintar. Senjata-senjata yang dapat dipasang pada Bayraktar adalah senjata buatan dalam negeri Turki, terutama produksi dari perusahaan Roketsan. Senjata buatan Roketsan diantaranya adalah L-UMTAS, singkatan dari Uzun Menzili Tank Savar Sistemi atau sistem anti-tank jarak jauh. Senjata ini adalah rudal anti-tank udara ke darat. Huruf L di depan menandakan varian berpemandu laser. Rudal berbobot 37 kg ini memiliki jangkauan tembak hingga 8 km. Kemudian, MAM, Mini Akile Muhimats atau Smart Micro Munition adalah munisi pintar berpemandu laser. MAM memiliki beberapa varian, yaitu varian C, varian L, dan T. Selanjutnya, Sirit adalah misil berkaliber 70 mm yang juga berpemandu laser. Nama Sirit adalah bahasa Turki yang artinya lembing. Ini karena misil tersebut berdiameter relatif kecil dan memanjang seperti lembing. Sirit dapat digunakan untuk sasaran baik kendaraan tempur maupun personil. Selain rudal buatan Roketsan, senjata lainnya adalah hasil pengembangan dari Tubitak Sagi. Tubitak atau Turkiye Bilimsel ve Teknoloji Karashterma Kurumu adalah lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Turki.
sedangkan SAGE adalah bagian yang membidangi pengembangan teknologi pertahanan. Kepanjangannya adalah Sawun Masanayi Arastirma Wikilistirme Instituso, artinya Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan. Senjata hasil pengembangan Tupitak SAGE adalah Bosok, merupakan roket berpemandu laser. Kemudian Togan adalah munisi mortir kaliber 81 mm yang dijatuhkan dari udara. Kuzgun merupakan modular joint munition. Kuzgun bisa dibilang adalah rudal jelajah namun dengan desain modular. Dengan sistem modular, antara hulu ledak, sistem kendali dan sistem pendorong dapat dipisah-pisah dan dapat ditukar. Jadi, misalnya hulu ledak dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan. Apakah menggunakan hulu ledak fragmentasi, anti-armor, atau termobarik. Kuzgun dengan menggunakan pendorong turbojet mampu mencapai jarak hingga 180 km. Selain digunakan untuk pengintaian dan pertempuran, Bayraktar TB2 juga pernah digunakan dalam misi-misi non-militer, diantaranya pemantauan penanggulangan kebakaran hutan di Turki. Selain digunakan oleh Turki, Bayraktar TB2 juga telah diekspor dan digunakan beberapa negara, diantaranya Azerbaijan, Ethiopia, Libya, Maroko, Pakistan, Polandia, Qatar, dan yang terbaru Ukraina. Di Ukraina, Bayraktar TB2 mampu memberikan perlawanan yang signifikan dan memberikan kerugian yang cukup besar bagi pasukan Rusia. Menurut beberapa sumber, Bayraktar TB2 berharga antara 1 hingga 2 juta dolar. Namun, itu adalah data lama. Pengadaan terbaru oleh Maroko dan Ukraina, harga satu unit Bayraktar TB2 diperkirakan mencapai 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar rupiah. Itu baru harga kosong. Dengan persenjataan penuh, harganya sekitar 10 juta dolar. Sampai jumpa.